Nusantara. Apa kabar nih? Ketemu lagi sama aku, Mala, di acara Sagara, seputar keanekaragaman Nusantara. Seperti biasanya, Mala nggak sendirian loh sobat. Ada sahabat Mala juga di sini. Ada Nusa dan juga Tara. Hai Sobat Nusantara. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai beberapa budaya dan adat di berbagai daerah di Indonesia loh sobat. Mengingat Indonesia mempunyai banyak sekali adat istiadat dan juga kebudayaan. Kita mulai dulu dari daerah istimewa Yogyakarta yuk. Kamu bakal ditemenin sama Nusa dulu ya sobat. Silakan Nusa. Terima kasih Kak Mala. Informasi pertama dari Yogyakarta nih sobat. Ada tradisi grebek maulud khas Keraton Yogyakarta. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan tradisi yang sudah lama berkembang dalam masyarakat Islam. Dirayakan tiap tanggal 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi merupakan bentuk penghormatan kepada teladan Sang Rasulullah. Salah satu daerah yang merayakan Maulid Nabi adalah daerah istimewa Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merayakan Maulid Nabi dengan melangsungkan festival sekaten. Festival ini dimeriahkan oleh pasar malam dan juga beberapa acara penting selama 40 hari. Grebek berasal dari kata gumrebek yang diartikan sebagai suasana ribut dan riuh saat peristiwa grebek maulud berlangsung. Suasana ramai saat memperebutkan gunungan seakan tergambarkan dalam kata grebek. Peristiwa itu dipercaya dapat memberikan keberkahan, kemakmuran, dan ketenangan. Kepercayaan ini menggambarkan betapa kentalnya pengaruh Islam kejawen dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun selain itu, kata grebek juga berarti miyos atau keluarnya sultan untuk memberikan hasil bumi kepada rakyatnya. Grebek maulud mendapatkan pengaruh dari Islam kejawen yang merupakan perpaduan antara agama Islam dan budaya Jawa yang berkesinambungan satu sama lain. Ditarik jauh ke belakang, grebek maulud ini merupakan kebudayaan yang berasal dari zaman Kerajaan Demak. Bermula dari para wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Grebek maulud juga digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan tujuan yang sama, yakni seperti wali songo untuk menyebarkan agama Islam. Tetapi karena saat ini status pandemi masih belum dicabut oleh pemerintah dan juga WHO, maka grebek maulud tahun ini diselenggarakan secara sederhana. Rangkaian acara yang seharusnya terdapat arak-arakan prajurit dan gunungan ditiadakan. Formasi masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni pembagian parenden gunungan. Brigada dan prajurit keraton pun terlihat dalam peringatan hajat dalam sekaten ini. Sobat Nusantara, ada yang sudah datang langsung ke acara grebek maulud belum nih? Selain itu, masih dari Yogyakarta nih, Nusa mau ngasih tahu mengenai tarian tradisionalnya. Namun, sekarang tak hanya ada tari tradisional aja loh sobat, tapi juga ada tari kontemporer seperti yang ada di WJNC. Apa sih WJNC itu? WJNC atau Wayang Jogja Naik Karnival sendiri merupakan acara tahunan yang diselenggarakan sebagai puncak hari jadi kota Jogja. Di tahun 2022 ini, WJNC sudah memasuki periode ke-7. WJNC 7 ini dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober kemarin dan diikuti oleh 14 kemantren di Jogja yang akan menampilkan aksinya di Tugu, Jogja. Karnaval ini menampilkan beberapa jenis penampilan seni, diantaranya koreografi, busana, musik kontemporer, dan permainan lighting. WJNC ini mengusung konsep karnaval jalanan atau art on the street dengan mengambil tema perwayangan loh sobat. Menarik banget kan? WJNC 2022 ini mengambil rute sepanjang 1,2 km dengan menyusuri Jalan Jenderal Sudirman,
Tugu Jogja ke Jalan Margo Utomo. Acara WJNC kemarin dimulai pada pukul 18.30. Akan tetapi, sejak sore Tugu Jogja sudah dipadati oleh warga. Acara dimulai dengan kedatangan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Pakualam 10. Lalu dilanjutkan dengan penampilan Hansen. Forum Koordinasi Pimpinan Kota Jogja, Sekda Kota Jogja, Dirut Badan Otorita Borobudur, DPRD Kota Yogyakarta, Kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tahun ini, HUT Kota Jogja mengangkat tema Lokananta Arjuna Anugraha. Seperti yang pernah Kak Mala jelasin, Lokananta ini adalah seperangkat gamelan dari Suralaya, Istana Dewa di Kayangan. Dalam WJNC kali ini, ada beberapa penokohan yang diusung juga loh. Di antaranya Batara Guru, Arjuna, Batara Wisnu, hingga Kamajaya Kamarati. Selamat ulang tahun Kota Jogja. Kalau ada kesempatan, coba berkunjung ya sobat. Masih dalam nuansa kemeriahan HUT Jogja yang ke-266, Sobat Nusantara bisa menemukan pentas seni yang dilakukan di beberapa sekolah di Yogyakarta. Salah satunya di SMP Negeri 4 Yogyakarta. Para siswa di sini menyambut Hari Jadi Yogyakarta dengan antusias. Mereka mengenakan baju adat dari berbagai daerah dan menggelar karnaval di jalanan. Tidak hanya para siswa, para guru pun juga mengenakan pakaian adat daerah. Acara dilanjutkan dengan menampilkan berbagai macam pentas seni, seperti tari tradisional dan tari modern, baca puisi bahasa Jawa atau geguritan, ketoprak, teater rojonggrang, ramayana, serta paduan suara. Setiap kelas wajib menampilkan aksinya dengan tema yang didapat melalui undian. Para siswa yang berpartisipasi memerlukan waktu setidaknya 2 minggu untuk mempersiapkan pentas seni yang akan ditampilkan. Mereka meluangkan waktu di tengah padatnya jadwal pelajaran untuk persiapan serta latihan loh. Sobat Nusantara juga bisa ikut memeriahkan pentas seni di sekolah sobat masing-masing. Tujuan diadakannya pentas seni ini selain memperingati Hari Jadi Yogyakarta, juga semata-mata untuk menanamkan kecintaan para siswa terhadap adat dan budaya yang ada di Indonesia. Termasuk menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan atau kebinekaan kepada mereka. Wah, ternyata seiring dengan modernisasi, kebudayaan pun bisa bertransformasi tanpa menghilangkan identitas aslinya ya sobat. Selanjutnya, ada Tara yang sudah ada di Kalimantan nih sobat. Silakan laporannya Tara. Halo Sobat Nusantara, Tara sudah ada di Kalimantan nih. Yuk sama-sama kita cari tahu mengenai suku Dayak. Suku Dayak adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Kata Dayak serumpun dengan kata Raya dalam nama Toraya yang berarti orang atas atau orang hulu. Ini dia upacara adat dari Dayak. Mamat adalah sebuah upacara besar dan sakral yang dilaksanakan oleh suku Dayak Kenya zaman dulu. Upacara adat ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta atas kemenangan yang diraih dalam medan peperangan. Itu sebabnya Mamat disebut juga dengan bahasa penyucian diri. Upacara Mamat merupakan momentum untuk memohon keselamatan, kedamaian, kemenangan, keberanian, kesehatan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dilanjutkan dengan prosesi Punan Bawe atau berebut kebaikan dan kemenangan. Setiap laki-laki yang berhasil mendapatkan Bawe memiliki keberuntungan atau kebaikan. Selain itu, dari Dayak ada tarian Galumpang. Tarian ini menceritakan tentang para lelaki yang menjaga bukit Galumpang dari orang-orang yang ingin merusak bukit atau wilayah tersebut. Dan tarian ini menceritakan para gadis yang senantiasa menemani para lelaki dan turut serta dalam menjaga serta melestarikan alam, seperti mencari makan untuk dikonsumsi sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, keragaman budaya lagi-lagi menjadi kelebihan dan identitas sendiri bagi Indonesia. Hal itu yang harus selalu kita banggain ya sobat.
Malah pengen ngetes pengetahuan Sobat Nusantara di luar sana ah. Kira-kira Sobat Nusantara pada tahu nggak ya? Yuk, coba kita tes. Rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Rumah Joglo dari Jawa Tengah. Rumah adat Tongkonan. Rumah Honai dari Papua. Rumah Joglo dari Jawa Tengah. Rumah adat Gandang. Rumah adat Bolon dari Sulawesi Selatan. Joglo, Jawa Tengah. Tongkonan dari Kalimantan Selatan. Rumah Honai dari Papua. Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Mohon maaf, saya yang itu nggak tahu. Joglo dari Jawa Tengah. Rumah Gadang dari Sumatera Utara. Rumah Gadang berasal dari Sumatera Barat. Menurut pandangan saya pribadi, peran dari siswa-siswa zaman sekarang ini saya kira sangat penting ya. Apalagi di era yang serba terbuka seperti ini, di mana arus informasi bisa masuk begitu bebasnya. Dengan era kemajuan teknologi, dengan anak-anak sudah biasa memegang gadget, memegang handphone, entah itu tablet ataupun apapun itu, mereka sepertinya sudah mulai lupa akan budaya asli asal daerahnya masing-masing. Nah, hal ini tentunya harus kita kembangkan, kita upayakan sebagai sedemikian rupa agar para siswa ini jangan sampai melupakan kebudayaan aslinya. Jangan malah mereka ini bangga dengan budaya-budaya milik Barat, budaya-budaya milik orang asing, dan bahkan sampai malu dengan budaya asli dari Indonesia sendiri. Wah, ternyata masih ada yang bingung ya sama beberapa rumah adat di Indonesia. Jangan kemana-mana dulu ya Sobat, masih banyak banget informasi menarik di segmen selanjutnya. Tetap di Sagara, seputar keanekaragaman Nusantara. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Mala di Sagara. Nah, teman Nusa Dantara, kita ngobrol lagi sama teman-teman di luar sana yuk. Kira-kira mereka tahu dan bangga gak ya punya pahlawan Ki Hajar Dewantara? Bangga karena Indonesia merdeka. Bangga. Bangga sekali. Karena Bapak Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Bangga karena Ki Hajar Dewantara kalau tidak ada anak-anak tidak bisa pendidikan yang bagus. Bangga karena Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Ilmu Indonesia. Bangga. 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 Kalau ditanya soal bangga atau enggaknya, jelas bangga. Soalnya Ki Hajar Dewantara itu kan memperjuangkan pendidikan di Indonesia ya. Jadi karena jasanya Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia itu jadi lebih maju dan berkembang gitu. Bangga. Ya, kalau menurut saya karena dia pahlawan, jadi saya bangga punya pahlawan dari Jogja. Ya, saya bangga karena beliau saya bisa mendapatkan pendidikan secara layak. Bangga karena sebab dia saya mendapatkan pendidikan yang layak. Bangga karena berkat perjuangannya negara kita dapat merdeka. Wah, ternyata banyak teman-teman yang bangga dan tahu pahlawan Ki Hajar Dewantara nih. Tapi bentar dulu. Teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata di Yogyakarta itu ada museum pahlawan Ki Hajar Dewantara loh. Tapi sebenarnya yang benar itu museum atau museum sih teman-teman? Museum. Museum. Museum.
Museum. Museum. Museum. Museum. Museum. Museum. Museum. Museum pakai E. Museum. 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 Jawabannya museum ya. Tapi Sobat Nusantara tahu nggak sih Museum Pahlawan Ki Hajar Dewantara itu di mana? Dan kira-kira seperti apa ya museumnya? Nah, jangan kemana-mana ya Sobat, karena setelah ini Mala akan nunjukin Museum Ki Hajar Dewantara loh. Penasaran kan? Tetap di Sagara, seputar keanekaragaman Nusantara. Masih bersama Mala di Sagara, seputar keanekaragaman Nusantara. Nah, sekarang Mala punya info yang gak kalah menarik dari informasi sebelumnya loh Sobat. Kali ini kita akan bahas mengenai Museum Ki Hajar Dewantara. Penasaran kan? Yuk simak informasi berikut ini. Ki Hajar Dewantara, pahlawan kelahiran Pakualaman, Yogyakarta, 2 Mei 1889 ini dikenal sebagai pencetus Taman Siswa dan Semboyan ing Ngarso Sungtulodo ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Tahukah Sobat, selain mewariskan perguruan Taman Siswa, nama Ki Hajar Dewantara juga dilestarikan dalam bentuk bangunan Museum Dewantara Kirtigriya loh. Untuk memperingati jasa pahlawan pendidikan kita ini, Sobat bisa berkunjung ke museum yang terletak di Jalan Taman Siswa nomor 31 Yogyakarta, Kompleks Majelis Luhur Taman Siswa ini. Jadi museum ini adalah dulu merupakan bekas rumah tempat tinggal Ki Hajar Dewantara dan keluarga. Nah, yang ditempati oleh Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1938 sampai 1958. Jadi di akhir-akhir beliau menempati rumah ini, Ki Hajar mengamanahkan kepada segenap pengurus Persatuan Taman Siswa agar tempat ini dijadikan museum. Tanggal 2 Mei 1970 tempat ini resmi menjadi museum, namanya Museum Dewantara Kirtigriya. Kemudian Dewantara itu adalah diambil dari bagian nama Ki Hajar Dewantara. Kemudian Kirti itu adalah kerja, itu merupakan awal mula dari kata kerti atau itu merupakan bahasa Sanskerta, yaitu kerja gitu. Terus griya itu artinya adalah rumah. Jadi kalau digabung menjadi Museum Dewantara Kirtigriya adalah museum di mana tempat Ki Hajar Dewantara bekerja dan tinggal. Sobat Nusantara bisa menikmati koleksi yang cukup banyak di Museum Dewantara ini. Koleksinya mencapai 3.257 buah yang terdiri dari koleksi historika dan koleksi filologika. Dua jenis koleksi ini dibagi menjadi 3 hal, yakni yang pertama, bangunan berupa rumah bekas tempat tinggal Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, koleksi realia, yakni koleksi benda yang berhubungan dengan Ki Hajar yang memiliki peran dalam peristiwa sejarah seperti naskah, perabotan, pakaian, alat kerja, hingga arsip. Dan yang ketiga, koleksi lainnya berupa foto, benda pecah belah, surat kabar, dan buku-buku. Ketika berkunjung ke museum ini, Sobat bisa memasuki 6 ruangan untuk mengetahui perjuangan Ki Hajar dari awal hingga akhir hayatnya. Ruang pamer 1 merupakan ruang khusus milik Ki Hajar Dewantara. Di sana terdapat benda yang pernah dimiliki dan digunakan. Ruang pamer 2 berada tepat di bagian depan museum yang merupakan ruang keluarga berisi foto dokumentasi, kursi goyang, lemari, jam, hingga lambang taman siswa. Ruang pamer 3 berada di sebelah kanan ruang keluarga. Dulunya, ruang ini merupakan ruang tamu. Ketika memasuki ruangan ini, teman-teman akan menemukan berbagai peninggalan seperti patung Ki Hajar. Ruang pamer 4 berada di sebelah kanan ruang tamu yang dulunya dipakai sebagai ruang kerja.
Di ruangan ini terdapat piano, kumpulan buku, radio, hingga bendera taman siswa. Sedangkan ruang pamer 5 dan ruang pamer 6 dulunya merupakan kamar tidur Ki Hajar Dewantara beserta keluarganya. Untuk Sobat Nusantara yang sedang berkunjung ke museum ini, tidak perlu khawatir karena museum ini juga dilengkapi fasilitas penunjang seperti toilet, musola, tempat parkir, dan perpustakaan. Museum ini juga menyediakan souvenir untuk dijadikan kenang-kenangan bagi teman-teman. Nah, itulah informasi Museum Dewantara Kirtigiriya sebagai peninggalan Ki Hajar Dewantara. Apakah Sobat Nusantara tertarik mengunjunginya? Beralih ke informasi terakhir nih Sobat. Mala punya tips atau cara membuat wayang dari daun singkong. Penasaran kan? Yuk simak informasi berikut ini. Nah Sobat Nusantara, bahan dan alat apa aja sih yang perlu disiapkan? Pertama, kita siapkan daun singkong yang memiliki tangkai agak panjang. Kemudian, siapkan gunting, selotip, dan benang. Selanjutnya, kita masuk ke cara pembuatannya nih Sobat. Kita ambil 2 tangkai daun singkong, kemudian kita lilitkan dari bawah ke atas, lalu memutar seperti ini hingga kedua tangkai sejajar. Ambil 1 tangkai lagi dan letakkan di sebelah tangkai sebelumnya. Kemudian, dililitkan dari bawah ke atas, lalu memutar seperti tangkai sebelumnya hingga tangkai sejajar. Ulangi lagi hingga tangkai yang kelima dengan cara yang sama. Jadinya nanti seperti ini ya Sobat. Oke, selanjutnya kita tarik ke bawah untuk tangkai yang kedua seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah dari belakang untuk tangkai yang paling atas atau tangkai nomor 5. Kita ulangi cara tadi sampai tersisa 1 tangkai seperti ini. Kemudian, kita beri selotip terlebih dahulu bagian badannya agar tidak mudah lepas. Selanjutnya, tangkai yang tersisa tadi kita lengkungkan ke atas seperti ini dan ujungnya kita masukkan. Nah, sudah jadi deh tubuh dan kepala wayangnya Sobat. Langkah selanjutnya, kita akan membuat tangannya nih. Kita siapkan 2 tangkai daun singkong, lalu kita selipkan ke tubuh wayangnya seperti ini Sobat. Siapkan lagi 2 tangkai daun singkong untuk mengikat tangan wayangnya agar tidak mudah lepas. Tangkai pertama kita lilitkan dari atas ke bawah seperti ini.
Lalu, tangkai kedua kita lilitkan dari bawah ke atas. Kemudian kita arahkan ke bawah lagi seperti ini, sobat. Kalau sudah, kita beri selotip lagi agar tidak lepas. Selanjutnya, kita bengkokkan bagian tangannya seperti ini agar terlihat seperti tangan wayang. Karena bagian tubuhnya sudah selesai, kita lanjut buat bikin bajunya ya sobat. Ambil lembar daun singkong yang masih utuh, kemudian kita lilitkan ke tubuh wayangnya seperti ini. Lalu, kita ikat bajunya menggunakan benang. Kita bisa rapihkan dan gunting sisa benangnya. Jadi deh wayang dari daun singkongnya. Gimana? Gak susah kan buatnya? Setelah ini, Sobat Nusantara boleh banget loh buat coba bikin di rumah. Wah, tidak terasa nih. Udah 30 menit malah Nusa dan Tara nemenin Sobat Nusantara semua ya. Kita akan bertemu lagi di hari Sabtu dan Minggu selanjutnya dengan informasi yang lebih menarik lagi buat Sobat Nusantara semua. Terima kasih telah menyaksikan Sagara. Sampai jumpa Sobat Nusantara.